Shalom saudaraku, selamat datang di channel saya dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ketika Langit Terbuka, Misi Global Dilaksanakan. Baik saudara, sebelum kita berdoa, saya mau saya memberi satu pantun memulai khotbah saya ini. Terbit mentari, sinari pagi, embun menetes di daun yang basah. Langit terbuka bukan sekedar janji, tapi panggilan ilahi penuh anugerah. Mentari pagi menembus mega, menyentuh bumi dengan sinar cahaya. Langit terbuka bukan sekedar peristiwa, tetapi panggilan Tuhan bagi dunia bekerja. Embun bening di pucuk cemara. Angin lembut membawa damai sentosa. Yesus naik bukan menghilang semata, melainkan mengutus kita penuh kuasa. Haleluya, haleluya, saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya harap Anda tadi sudah pada siap ya untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa di surga, dengan hati yang tertunduk, dengan penuh kerendahan hati, dan jiwa yang haus kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan ruangan ini dengan kehadiran-Mu. Sucikan hati kami, agar menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, beri hamba hikmat, beri hamba otoritas wibawa ilahi, kepekaan, untuk hanya memberitakan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, biar jangan ada kemegahan manusia yang tampak, tetapi biarlah hanya kemuliaan-Mu yang bersinar. Kiranya setiap kata yang terucap lahir dari nafas Roh Kudus yang menegur, mengoreksi, mendewasakan, menghibur, membangkitkan iman kami. Bungkus kami semua di pemberitaan firman-Mu, bahkan terjadi mujizat saat firman ini diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Dalam kuasa darah Yesus, agar tidak ada kuasa lain yang bekerja selain kuasa kasih dan kebenaran Allah sendiri. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan kami semua siap mendengar seperti Maria yang duduk di dekat kaki-Mu. Dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin, saudaraku. Baik, saudaraku, saya mau tanya dong. Hari ini kita akan merenungkan sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah iman kita, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin tiap tahun momen ini akan diulang. Bagaimana dia naik ke surga, tapi hari ini saya ingin memandangnya lebih dari sekedar Yesus pergi atau naik ke atas. Kita akan melihat bahwasanya ketika langit itu terbuka, itu bukan hanya tentang dia yang naik, saudara, tetapi kita yang dipanggil. Jadi saya mau memberi judul Ketika Langit Terbuka, Misi Global Dimulai. Saudara, saya harus menjelaskan ya, kita akan baca dari Kisah Rasul 1 ya, ayat 6 ya, Kisah Rasul 1 ayat 6. Sebentar ya, saudara ya, saya buka dulu Alkitab ya. Kisah Para Rasul 1. Ya. Ya, kita membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian dan sampai ke ujung bumi, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sangat memberkati. Saya yakin saudara ini momen yang sangat penting saudara. Jadi saya mau cerita latar belakang dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini, di mana Yesus terangkat ke surga. Bila lokasinya berdasarkan sejarah-sejarah, ini lokasi yang sangat sakral, yaitu di sekitar Bukit Zaitun, di dekat Yerusalem. Secara geografis, Bukit Zaitun ini berada sekitar 1 kilometer dari Yerusalem dan dia menghadap langsung ke Bait Suci. Kenapa tempat ini sangat penting dalam sejarah Alkitab, saudara? Karena Yesus tidak hanya terangkat di sini, tapi di sinilah Yesus sering berdoa dengan persisten dan konsisten dan mengajar para murid-muridnya, saudara. Wah, luar biasa ya, saudara. Kalau ke Yerusalem, jangan lupa ke Bukit Zaitun foto ya, saudara. Bawa HP, bilang tempatnya sekalian Anda belajar dan mengingatkan Anda kembali. Dan ini penting dalam Alkitab, karena secara budaya, para murid orang Yahudi hidup dalam tekanan penjajahan Romawi pada zaman Yesus. Jadi, Mesias yang mereka harapkan, mereka berharap bahwa Mesias itu akan memulihkan kerajaan Israel secara politik. Padahal Yesus datang ingin memulihkan secara rohani. Jadi tidak heran mereka menolak Yesus. Mereka bertanya, Tuhan, bahkan murid-murid masih bertanya dan berharap pada Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu ayat 6 khususnya, saudara. Tapi Yesus membelokkan fokus mereka, saudara. Mereka bukan, jadi ini bukan tentang kapan, tapi tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Bukan tentang restorasi politik, tapi tentang misi kerajaan Allah. Pada zaman itu, saudara, kenaikan atau yang ascension ini memiliki makna simbolik dalam dunia Timur Tengah kuno. Jadi seseorang yang naik ke atas ini artinya dia ditinggikan, dimuliakan atau masuk ke ranah ilahi. Maka kenaikan Yesus adalah pernyataan keilahian dan kemuliaannya. Bila kita membaca dari Kisah Rasul yang sebenarnya saudara saya ingin memberitahu, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Lukas adalah tabib dan dia juga penulis Injil Lukas. Jadi bisa dikatakan Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari Injil Lukas. Dia menulis sebagai kelanjutan dari Injilnya dan Kisah Para Rasul menjadi catatan sejarah tentang pertumbuhan gereja mula-mula dan karya Roh Kudus. Saudara, perikop ini juga menggambarkan momen transisi. Kenapa saya katakan? Jadi ini momen transisi surgawi dan mandat misi yang sangat mendalam. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 6. Pertanyaan ini menunjukkan harapan mereka akan pemulihan politik dan nasionalisme. Jadi, cara pandangnya beda dengan Yesus. Namun, Yesus tidak menjawab sesuai ekspektasi mereka. Ini tidak menjanjikan waktu, melainkan mengalihkan fokus mereka kepada tugas yang lebih besar. Bukan soal kapan kerajaan dipulihkan, melainkan siapa yang dipakai untuk menyatakan kerajaan itu.
Saudara, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ayat 8, Saudara. Inilah pusat dari perikop ini, peralihan dan penantian, perutusan peralihan dari penantian menjadi perutusan dari menatap ke langit. Sampai dia mungkin membelah gini, Saudara. Akhirnya jadinya bergerak di bumi ini, Saudara. Setelah berkata demikian, Yesus terangkat ke surga dan awan menyembunyikannya dari pandangan mereka. Ditekankan di ayat 9. Saya bisa bayangkan murid-muridnya masih terpana, mungkin mulutnya sampai terbuka gitu karena bisa melihat isi surga, ada emasnya. Wow, nggak ada apa-apanya dibanding dunia ini gitu ya, Saudara ya. Jadi tiba-tiba ada dua malaikat ya. Dan menegur dengan bertanya, "Hei, orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit?" Mungkin begini, hahaha, begitu saudara. Ya, ini teguran ya. Ini adalah panggilan untuk bergerak. Ini bukan hanya untuk para murid saat itu, ini sekarang untuk Anda. Siapapun kita semua dipanggil untuk bergerak, bukan membeku. Panggilan untuk kembali ke dunia, karena langit telah berbicara, kamu diutus. Mereka pun kembali ke Yerusalem dan bertekun dalam doa, khususnya ayat 12 sampai 14. Ini mempersiapkan diri menyambut janji Roh Kudus, Saudara. Sementara di ayat 15 sampai 16 ini memperkenalkan kepemimpinan Petrus dan penggenapan nubuat tentang Yudas. Ini juga menandai langkah awal gereja dalam merespon panggilan surgawi. Saudara, Yesus tidak memulihkan kerajaan sesuai harapan mereka. Tetapi Yesus memanggil kita semua, memanggil mereka dan kita semua untuk membangun kerajaan dan kuasanya. Bapak Saudara, langit terbuka itu bukan untuk kita tatap, tetapi untuk membakar semangat kita menyentuh dunia ini. Roh Kudus tidak hanya datang untuk menghibur, hello, 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 tapi juga untuk mengutus kita semua. Dari sini kita belajar 4. Kenapa Yesus harus naik ke surga dan bagaimana misi global setelah langit terbuka dan Yesus terangkat. Kita harus tahu dia naik ke surga sebagai penobatannya sebagai raja dan imam agung. Ayat 9 dikatakan ia terangkat ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus naik bukan sekedar pergi, tetapi dimahkotai di surga sebagai raja dan imam agung. Jadi saya mau bahas dari bahasa Yunaninya, Saudara. Apa itu dimahkotai? Katejomenos ya. Ini artinya dia duduk resmi dalam posisi kekuasaan yang permanen. Eldeksion di sebelah kanan. Eldeksion ini posisi kehormatan dan otoritas tertinggi. Jadi Yesus naik ke surga untuk memerintah dengan otoritas ilahi dan menjadi pengentara abadi yang memahami dan menopang kita. So, kita harus menyerahkan hidup kita dalam otoritasnya. Misal, hidup ini nggak akan pernah lepas dari tantangan atau masalah. Jadi saat terasa kacau, saudara, satu hal yang perlu Anda ingat, percayalah bahwa Raja segala raja tetap memegang kendali. Karena itu perlu datang dalam doa kepada Imam Agung kita yang hidup. Mari kita bawa setiap luka, beban, semuanya bawa pada Yesus. Karena dia mengerti sepenuhnya kelemahan kita. Dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Gitu ya, saudara. Jadi, kenapa dia harus naik ke surga kalau ditanya, saudara? Untuk pelantikan, saudara. Kita baru saja menjalani pemilu. Presiden yang terpilih belum sah sebelum dia dilantik. Demikian juga Yesus. Dia harus naik ke surga dan dilantik dan duduk di kursi kekuasaan. Itu bukan akhir, justru awal pemerintahan Yesus. Awal pemerintahannya dengan simbolnya dia duduk pemerintahan penuh setelah dia duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi pembela kita, menjadi pengantara kita. Yesus tidak duduk karena dia lelah. No, 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 no. Tapi karena Yesus berkuasa. Kita tidak berjalan sendiri lagi, saudara. Imam agung kita, imam besar itu Yesus Kristus menyertai kita dalam doa. Tahtanya bukan simbol religius, tapi ini pusat kendali kekal. Jadi kitab Ibrani 4 ayat 16 berkata, mari kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia.
Karena dia bukan hanya pergi, tapi naik tahta. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja segala raja dan menjadi Imam Agung yang mengerti kelemahan kita. Wow, ini luar biasa saudara ya. Sama seperti Esther ketika dia ada di hadapan Raja Ahasiweros. Esther 5 ayat 1 sampai 2. Esther tahu menghadap raja tanpa diundang bisa berarti hukuman, saudara. Dan itu bisa hukuman mati. Tetapi demi bangsanya ia datang dengan penuh keberanian. Dan sang raja ketika ia mengeluarkan tongkat emas, itu artinya dia diterima. Sepertilah itu Yesus. Ketika dia mengulurkan tongkat emasnya, tongkat emas kasih karunia kepada kita. Artinya kita diperbolehkan diundang masuk. Dan bukan hanya masuk, tetapi hidup dalam penyembahan yang tunduk dan hormat kepada raja yang mengerti, mengasihi, dan mengampuni. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di ayat 11 dikatakan, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kenaikan Yesus adalah awal dari janji ia kembali untuk menjemput kita ke rumah kekal. Saudara, saya lihat bahasa Yunaninya hematoimasa, hetoimasai, mempersiapkan dengan penuh perhatian dan rencana. Tofon, tempat pribadi bukan umum. Jadi Yesus sedang menyiapkan rumah bukan dalam arti fisik semata tetapi dalam relasi kekal di hadirat Bapa. Jadi kita perlu memandang hidup dari perspektif kekekalan. Dunia ini bukan tujuan akhir, saudara. No, no, no. Justru kita ini hanya sebenarnya musafir, ya. Seperti musafir dalam perjalanan pulang, saudara. Karena itu bangun kerinduan yang dalam akan kedatangan Yesus kedua kali. Hiduplah seperti seorang tunangan yang menanti-nantikan hari pernikahan kekal. Saya masih ingat ketika saya hamil, suami saya menyiapkan kamar untuk bayi kami. Kadang dia sering tidak terlihat oleh saya. Demikianlah Bapa kita, demikianlah Yesus. Dia sedang mempersiapkan tempat spesial di rumah Bapa, bukan sembarang tempat. Kita punya kapling di surga. Kalaupun kita nggak punya rumah di dunia ini, percayalah, yang menghibur kita ketika kita terima Yesus, rumah kita sudah ada di surga, saudara. Jadi saudara, bukan berarti saya suruh kita semua meninggal ya saudara. Maaf. Ya, tapi ada waktunya ya. Kita hanya mengantri ya. Jadi surga itu bukan tempat wisata, saudara. No, ini rumah penuh kasih yang dirancang Yesus sendiri. Tempat di surga bukan disediakan massal, tapi setiap orang disediakan secara pribadi. Bahkan diberi yang dia jadi martir, dia bakalan dapat ini saudara, istimewa, saudara. Jadi luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Luar biasa, saudara. Harapan kekal memberi makna pada penderitaan sementara, saudara. Jadi, kalau kita ingat dari Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus tidak hanya meninggalkan dunia, tetapi mendahului kita untuk menyiapkan rumah kekal. Hidup ini hanya perjalanan yang singkat menuju tempat yang sudah dijanjikan. Saya masih ingat bagaimana ayah saya menyiapkan tempat buat kakak saya untuk kuliah. Dia lebih dulu pergi untuk menyediakan, karena jauh dari rumah, dia menyediakan tempat kos-kosan buat kakak saya yang pertama. Bayangkan seorang ayah bekerja di kota lain, dia membeli rumah dan menata semuanya lebih dulu sebelum anak istrinya datang. Dia ingin memastikannya semuanya rapi, teratur. Nah, seperti itulah kira-kira Yesus mendahului kita, bukan untuk jauh dari kita, tapi untuk mempersiapkan tempat terbaik yang tidak bisa dibayangkan oleh dunia ini. Maka kita tidak hidup sebagai turis di dunia, tetapi seperti peziarah yang tahu kemana arah pulangnya, saudara. Seperti Abraham, dia seorang peziarah. Saya bisa katakan dia peziarah. Dia tinggal di dunia ini seperti orang asing karena ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang dirancang dan dibangun oleh Allah. Ini luar biasa, saudara. Ia hidup bukan untuk dunia sekarang, tapi untuk kerajaan yang kekal. Kita pun dipanggil untuk hidup sebagai warga surga, bukan budak dunia.
Kita menjalani hari demi hari bukan dengan kecemasan tentunya, tapi karena kita punya pengharapan bahwa rumah kita yang sejati sedang disiapkan Yesus. Tahtanya terbuka, jadi hati kita jangan tertutup. Karena dia sudah membuka tahtanya, saudara. Yesus bukan hanya raja yang duduk, tapi dia imam agung yang mengerti. Dunia ini hanya terminal, saudara, bukan tujuan kita. Sementara kita, Yesus pergi lebih dulu. Bukan untuk meninggalkan kita, tetapi menyiapkan tempat bagi kita. Hidup ini bukan tentang menetap, tapi tentang melangkah pulang. Yang ketiga, Yesus langit terbuka itu untuk penggenapan janji akan Roh Kudus. Dikatakan di ayat 8, ini bisa menjadi ayat hafalan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus naik supaya Roh Kudus turun dan memampukan kita menjalani hidup dalam kuasanya. Saudara, bila kita membaca dari bahasa Yunani, Parakletos, ini pribadi yang dipanggil untuk menyertai, menghibur, membela seperti pengacara atau mentor resmi, ya saudara. Jadi saudara, tanpa kenaikan, maka tidak akan ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus bukan pengganti yang lebih rendah. No, tapi pribadi sendiri. Pribadi Allah sendiri yang akan tinggal dalam diri kita masing-masing. Karena itu, sebagai orang Kristen kita perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Jangan pikul kehidupan rohani sendiri. Biarkan Roh Kudus memimpin dan menguatkan. Kepekaan kita terhadap suara roh dalam tiap keputusan, dalam relasi, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan, kita mendengarkan suaranya. Saudara, saya masih ingat ya, saya pernah punya teman CEO ya, tapi dia ketika dia harus pergi untuk tugas yang lain, maka dia akan memberi CEO pengganti, penasehat terbaik ya, untuk menuntun timnya menjalankan misi perusahaan. Demikianlah Yesus, dia mengutus Roh Kudus sebagai penasehat dan penguat utama kita. Roh Kudus itu bukan cadangan, tetapi itu kekuatan utama hidup orang Kristen. Yesus naik agar kuasanya turun dalam hidup kita. Saudara, tanpa Roh Kudus, kita hanya aktivis. Dengan Roh Kudus, kita jadi utusan surgawi. Jadi, ini menggenapi janji Roh Kudus dan kita akan menerima kuasa. Jadi kenaikan Yesus bukan perpisahan yang menyedihkan, ini justru pengalihan kuasa surgawi. Karena ia pergi, maka Roh Kudus datang. Tanpa Roh Kudus, gereja hanya organisasi. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, gereja menjadi organisme hidup yang menggerakkan dunia. Saudara, saya suka kemana-mana bawa power bank, saudara. Jadi kalau dalam mobil, saya tiba-tiba baterai HP-nya habis, maka saya pakai power bank. Ya, lumayan lah. Walau kadang bisa full, kadang nggak full gitu ya. Apalagi kalau dipakai ya. Tetapi beda kalau saya langsung colokin HP saya dengan sumber listrik permanen. Bayangkan kita punya HP canggih, banyak aplikasinya, kameranya bagus, tetapi tanpa baterai, semuanya tidak berguna. Kita bisa pakai power bank, tapi akan cepat habis. Saat seperti itulah kita itu seperti HP itu. Kalau kita dicolok langsung ke sumber listrik permanen yang nggak habis-habis, kita akan terus menyala, kita akan terus kuat dan berfungsi maksimal. Beda kalau hanya dengan power bank. Demikian juga hidup kita, saudara. Tanpa Roh Kudus kita akan cepat lelah, iman kita naik turun, dan pelayanan pun kehilangan api. Tapi Roh Kudus adalah sumber listrik permanen yang mengalirkan kuasa surgawi setiap hari. Saudara, Petrus sebelum dan sesudah Pentakosta sangat berbeda. Sebelum dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Memalukan sekali. Ngomongnya membual, tidak akan pernah tidak. Tapi dia 3 kali menyangkal Yesus karena takut pada saat Yesus disiksa. Bahkan dia takut pada hamba perempuan. Tetapi saudara, untung dia tidak bunuh diri seperti Yudas. Sebenarnya sama-sama pengkhianat, saudara. Tetapi Petrus ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berdiri di hadapan ribuan orang dan memberitakan Injil dengan kuasa yang powerful. Bayangkan, sekali dia berdiri, 3.000 orang bertobat. Wow, dahsyat, Yesus saja belum pernah, saudara. Bukan berarti Petrus lebih hebat dari Yesus. Tapi begitulah karya Roh Kudus begitu besar, saudara.
Saya yakin saudara dan saya berdoa saat ini siapapun Anda yang penakut, yang gagap-gagap dalam berbicara. Saya yakin ketika Roh Kudus memenuhi Anda, Anda menjadi orang yang paling berani memberitakan Injil. Minta Roh Kudus itu bekerja pada Anda. Inilah yang membedakan Petrus yang dulu dan Petrus yang sekarang dipenuhi Roh Kudus, digerakkan Roh Kudus. Itu yang dijanjikan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus bukan hanya untuk kita di hari Minggu, tapi kita bisa minta setiap hari, kita bisa ngobrol setiap hari, mau di rumah, di tempat kerja, di kamar mandi, di toilet, di pasar, di mana saja dia ada. Biarkan dia jadi navigator, bukan hanya penumpang dalam hidup kita. Jadi Yesus naik, maka Roh Kudus turun dan gereja bangkit. Kenaikan Yesus akan membuka langit, tapi pencurahan Roh Kudus ini yang akan menyalakan bumi, saudara. Kuasa surgawi tidak tinggal di awan, tapi diam dalam hati kita yang percaya. Dan yang keempat, permulaan misi global ini yang sekarang kita lakukan, saudara. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Saudara, kenaikan Yesus ini bukan penutupan pelayanannya, no. Tapi ini justru pembukaan panggilan bagi gereja untuk bersaksi. Saya gali bahasa kata bersaksi. Martyrs, martires, martires. Saudara, saksi yang rela bersaksi bahkan hingga mati. Inilah akar kata dari para martir yang mati. Jadi saudara, setelah Yesus naik, ini giliran kita melanjutkan misinya. Gereja bukan penonton, tapi pelaku utama rencana Allah di dunia. Karena itu saudara, apa yang perlu kita lakukan? Untuk misi global ini, mulai bersaksi dari lingkungan terdekat, dari keluarga kita dulu, dari tetangga kita. Ini yang kita sebut Yerusalem, bagian yang terdekat, di sekolah, di mana saja. Ini sangat sederhana, gunakan talentamu, plafonmu sebagai alat misi, jadikan pekerjaan dan media sosial sebagai saluran kasih Kristus. Saudara, saya masih ingat seorang pendiri startup, dia menyerahkan kepemimpinan pada generasi muda untuk meneruskan visi globalnya. Yesus mempercayakan gereja untuk membawa terangnya ke dunia, saudara. Kenaikan Yesus adalah permulaan panggilan kita. Kita bukan hanya pengikut, saudara, tapi pewaris misi kerajaan Allah. Injil tidak berhenti di Yerusalem, no. Dan tidak boleh berhenti di hidup kita. Yesus naik ke surga bukan menghilang, tapi meninggalkan warisan misi yang harus diteruskan. Jadi saksiku, jadi pergi, jadikan semua bangsa murid ini amanat agung, tugas kita semua. Saya masih ingat obor Olimpiade, saudara. Dalam setiap Olimpiade, ada satu tradisi penting, estafet obor. Obor api dinyalakan di Yunani dan dibawa oleh pelari yang terus-menerus berlari lintas negara sampai tiba di stadion utama. Disinilah tempat perayaan dimulai, saudara. Wow, jadi setiap pelari punya peran penting, walau hanya membawa obor beberapa kilometer. Tanpa pelari utama, ya, tanpa ada pelari pertama, maka tidak ada yang kedua dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu dimulai ada dari yang pertama. Yesuslah yang pertama memberi nyala api itu kepada para murid dan para murid kepada sampai kita semua, para muridnya. Jadi saudara, begitulah misi Injil diteruskan, diwariskan. Yesus pelari pertama yang menyalakan api keselamatan. Kini maukah Anda menjadi pelari-pelari misinya? Bawa terang Injil itu ke tempat yang belum terjangkau, saudara. Di Papua sana banyak yang belum terjangkau. Ya, di Baduy, saudara, banyak sekali. Itulah misi Injil, saudara. Tidak ada tugas yang kecil, karena setiap langkah mengarah pada kemuliaan Allah. Saya masih ingat kisah Paulus di Makedonia. Bila kita membaca dari kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10 dibelokkan Tuhan rencananya. Saat Paulus melihat penglihatan di mana orang Makedonia berseru, "Datanglah, tolonglah kami." Ia langsung bangun. Dia diberi Tuhan penglihatan dan dia menjawab panggilan misi itu. Ia tidak menunggu, tidak menunda dan tidak berdalih. Karena ia tahu panggilan untuk menjadi saksi bukan pilihan tapi mandat surgawi. Bersaksi bukan pilihan Anda. Kita tidak punya pilihan. Itu mandat. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai murid-murid Kristen.
Hasilnya, saudara, Injil menjangkau Eropa dan menyebar ke seluruh dunia. Demikianlah ketika Paulus mendengarkan penglihatan yang dia lihat di Makedonia. Demikian juga saya yakin Roh Kudus sudah berbisik, sekarang waktunya kita menjawab. Saudara, misi bukan hanya ke luar negeri. Misi dimulai dari langkah sederhana, ke tetangga kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kerja. Jangan tunggu jadi sempurna, karena Tuhan memakai yang taat, bukan yang merasa cukup layak. Jadi camkan baik-baik. Yesus naik ke surga, tapi misinya turun ke tangan kita semua. Jadi jangan hanya menatap menganga, menatap langit, mengagumi kenaikan Kristus, tapi waktunya bagi kita berjalan memberitakan misi Injil ke seluruh dunia. Kabar baiknya, kabar baik itu bukan untuk kita simpan, saudara, no, tapi untuk kita sebarkan. Kita bukan hanya penonton kemuliaan, tapi kita pembawa misinya. Setiap kaki yang melangkah dalam kasih, ini adalah kaki yang diutus dari surga. Jadi bagaimana kita merespon? Pertama, kita menyembah Dia sebagai Raja dan Imam Agung kita. Nantikan rumah surgawi kita. Jalani hidup dalam kuasa Roh Kudus dan melangkahlah dalam misi ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kita melihat Dia naik ke surga. Karena itu mari kita hidup dengan mata tertuju ke langit dan kaki tertanam di ladang misinya. Saya simpulkan, ketika langit terbuka, dunia dipanggil. Kenaikan Yesus bukan tanda bahwa ia menjauh dari dunia, no. Tetapi ini adalah undangan bagi dunia ini, kita di dalamnya, untuk masuk dalam agenda surga. Saat langit terbuka dan Kristus terangkat, 4 tujuan ilahi dinyatakan untuk membentuk hidup orang percaya. Pertama, penobatan Kristus sebagai Raja dan Imam Agung kita. Yesus kini duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah dalam kemuliaan dan menjadi pengantara yang setia. Maka marilah kita datang dengan iman dan hidup dalam penyembahan yang tunduk dan penuh hormat. Ibrani 4 ayat 16. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yang kedua, penyediaan tempat di rumah Bapa. Ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Mari kita hidup bukan untuk dunia ini saja, saudara. Tetapi sebagai warga kerajaan surga, kita berjalan dengan pengharapan dan tujuan kekal. Yang ketiga, penggenapan janji Roh Kudus. Kenaikan ini membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus agar kita tidak berjalan sendiri, melainkan dalam kuasa, hikmat, dan penghiburan ilahi setiap hari. Kamu akan menerima kuasa. Inilah permulaan misi gereja ke seluruh dunia. Yesus yang terangkat ke surga, ini meninggalkan perintah yang jelas. Jadilah saksiku. Maka tidak ada panggilan yang terlalu kecil dan tidak ada tempat yang terlalu jauh. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 berkata, menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali. Sebagaimana ia terangkat, maka jangan hanya menatap langit, melangkahlah ke dunia, membawa terang, membawa harapan dan kasih Kristus. Langit telah terbuka, saudara. Dan kini menanti terang dari anak-anak Allah yang menyadari panggilannya. Mari kita jangan hanya menjadi penonton langit, tapi pelayan kasih di bumi. Karena setiap langkah kita di bumi adalah gema dari agenda surga. Kenaikan Tuhan Yesus bukan perpisahan, tapi ini justru peralihan. Dari karya Yesus yang terlihat menuju karya Roh Kudus yang nyata di dalam kita. Kita hidup dalam jembatan antara langit dan bumi, dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Jadi kenaikan Yesus membuka akses ke surga rohani, agar kita hidup dalam keberanian rohani. Kenaikan Yesus mengaktifkan misi di bumi agar kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Gereja dipanggil menjembatani langit dan bumi menjadi satu saluran kasih dan kebenaran. Langit terbuka bukan untuk ditatap, tapi untuk mengutus. Kenaikannya adalah undangan bagi kita untuk turun ke dunia dengan misi. Yesus naik, Roh turun, dan gereja bergerak.
Kita tidak dipanggil hanya untuk bersyukur atas langit terbuka, tapi untuk menyalakan terang di bumi ketika Kristus naik. Panggilan kita dimulai. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Tuhan Allah kami yang maha kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibukakan. Terima kasih untuk benih yang telah Kau taburkan ke dalam jiwa kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar yang lupa, tetapi jadikan kami pelaku firman yang setia. Seperti tanah yang baik yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Roh Kudus, tolong kami semua merenungkan firman-Mu siang malam, berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Teguhkan langkah kami dalam kehendak-Mu, dan ajar kami hidup untuk menyenangkan hatimu. Kami segel setiap pewahyuan dan pengajaran ini dalam kuasa darah Kristus, dan kami tolak setiap pencuri yang hendak merampas benih surgawi dari hati kami. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kami, membentuk kami, mengoreksi kami, mendewasakan kami, memimpin kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, kami berdoa dengan penuh syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, saya mau tutup lagi dengan pantun. Siap, saudara? Baik. Langit terbuka, hati pun tenang. Pengharapan tumbuh di tengah dunia yang gelap. Dipanggil menjadi terang yang terus menyilang. Diutus menjadi saksi tak lelah, tak lesap. Jalan ke surga sudah terbuka. Tak perlu ragu, melangkah maju. Tuhan yang naik itu setia menjaga sampai kita pulang dan bertemu wajahnya yang kudus selalu. Langit terbuka, janji pun nyata. Yesus naik membawa kita pengharapan mulia. Dipanggil jadi terang di dunia yang penuh pengharapan mulia. Jadilah terang di dunia yang penuh luka. Diutus bersinar dalam kuasa Roh yang setia. Jalan ke surga kini terbentang, tak gentar melangkah sebab kasihnya menang. Sang Raja hidup, memerintah gemilang sampai kita bersujud di hadapan wajahnya yang benderang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.